Terima kasih banyak sudah menjadi narasumber umum pada siang hari ini. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang isu anak dan di samping saya sudah ada Kak Tari yang akan memberikan kita informasi mengenai anak itu dari segi pendidikan, bagaimana cara mendidik dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja. Saya ingin mengajukan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana sih menurut Kak Tari seberapa penting pendidikan itu bagi seorang anak? Oke, pendidikan ya. Tentunya kalau menurut saya pendidikan itu sangat penting, bukan hanya untuk anak, tapi untuk orang tuanya juga. Ya, jadi pendidikan itu kan dasar pemikiran manusia. Ya, dasar peradaban manusia itu semuanya dari pendidikan, dan pendidikan itu cakupannya luas. Mau dari pendidikan agama atau pendidikan umum, itu semuanya bisa membentuk kepribadian seseorang, membentuk diri seseorang. Untuk dia jadi apa ke depannya, itu semua pasti berawal dari pendidikan. Nah, jadi di sini saya fokuskan tidak hanya untuk anak-anak. Jadi jangan menganggap pendidikan ini hanya untuk anak-anak ya. Tapi sampai kita meninggal, sampai akhir hayat, kita harus terus belajar atau mengenyam pendidikan. Tidak harus secara formal. Karena pendidikan itu kan ada yang non formal juga ya, kita belajar dimanapun itu udah namanya pendidikan juga. Gitu. Terus ini Kak, lanjut pertanyaan kedua itu sebagaimana dengan semakin maraknya dan semakin tingginya teknologi, bagaimana sih untuk meningkatkan anak-anak sekarang supaya mereka tetap tahu teknologi itu, tapi mereka tidak kecanduan? Ya. Oke, terkait teknologi pastinya zaman sudah berubah. Ya kayak zaman saya dulu kan. Saya zaman generasi 90-an itu belum kenal HP. Kalau sekarang anak baru lahir udah kenal HP. Nah, tapi kita sebagai orang tua nggak bisa memungkiri itu semua karena memang sudah zamannya seperti itu. Tapi kita punya cara, gimana caranya supaya nggak kecanduan, yaitu dengan membuat aturan dari rumah. Ya, jadi karena dasar pendidikan itu dimulainya dari rumah, jadi kita harus sepakat dulu nih, ayah dan ibunya membuat aturan seperti apa untuk anaknya. Harus kompak dulu, jangan sampai ibunya maunya kayak gimana, bapaknya kayak gimana, akhirnya nggak ketemu. Jadi nanti akhirnya si anak mencari perlindungan. Oh, sama ibu nggak boleh, sama ayah aja deh. Oh, sama ayah nggak boleh, sama ibu aja deh. Jadi nggak bisa, harus samakan dulu persepsi, samakan dulu tujuannya mau seperti apa ke depan supaya kita bisa menerapkan aturan dari rumah. Jadi kalau dia sudah dikasih aturan dan anak itu sudah mengerti aturan, insya Allah dia bakal mengikuti aturan tersebut. Menurut kakak, selain ini ya, perkembangan untuk seorang anak kan sekarang masih masa COVID kan? Ya. COVID. Terus menurut kakak belajar online itu bagus untuk anak atau enggak gitu? Ataupun sebaliknya menunjang pendidikan anak atau tidak? Untuk anak-anak ya. Kalau menurut saya sih kurang efektif untuk anak-anak. Jangankan anak-anak, yang dewasa aja kadang belajar online itu lebih susah fokus. Apalagi anak-anak yang masih mau lari-lari misalkan ya, yang belum bisa duduk tenang. Nah, itu pasti ada tantangan tersendiri. Tapi karena zaman menuntut kita seperti itu, mau nggak mau kita harus beradaptasi. Meskipun memang tidak seefektif kalau tatap muka langsung. Ya, jadi tugas kita sebagai orang tua memang harus melakukan pendampingan lebih. Ya, jadi kalau dulu kita melepaskan tanggung jawab, misalkan ada gurunya di sekolah, kalau sekarang tuh bagus nih orang tua jadi dituntut untuk ikut memperhatikan anaknya, ikut terlibat dalam pembelajaran juga seperti itu. Luar biasa sekali. Ini Kak, untuk pertanyaan terakhir itu bagaimana sih cara kakak mendekatkan diri kepada anak dengan berbagai profesi, dengan kepentingan-kepentingan juga di luar? Oke, cara mendekatkan diri terhadap anak tentunya kita ya harus sering-sering komunikasi sama anak. Meskipun seorang ibu bekerja sekalipun, harus ada waktu yang khusus kita berdua dengan anak. Ya, misalkan kita mau kasih waktu 15 menit sehari kita bacakan buku tanpa gadget. Jadi kita memang sediakan waktu khusus yang kita benar-benar luangin waktu, kita hadir bersama anak kita main di situ bersama, kita bercerita atau kita belajar bersama. Jadi memang harus diluangkan. Jadi nggak ada pekerjaan yang benar-benar menyita waktu kita 24 jam. Bahkan untuk ibu bekerja sekalipun ya, karena kita bekerja di luar pun nggak 24 jam, ya kan? Pasti ada waktu di rumah saat kita pulang. Nah, jadi pentingnya sebagai ibu harus bisa
melihat prioritasnya di mana. Kalau memang prioritasnya di pekerjaan, berarti kan harus bagaimana kepada anak. Tapi kalau misalkan dia punya prioritas terhadap keluarga, pasti dia akan meluangkan waktu untuk bersama anaknya. Jangan sampai anaknya nanti lebih dekat dengan pengasuhnya, ya. betul, Masya Itu Allah. yang mengerikan sekali. Sampai-sampai dia nggak kenal nanti orang tuanya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Dari untuk pada siang kali ini telah memberikan kita informasi mengenai pentingnya pendidikan bagi anak dan saya juga terima kasih kepada teman-teman semua yang